Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18 yang berkata sebagai berikut. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Rasul Petrus ingatkan kepada orang-orang percaya untuk menyadari bahwa kehidupan di dalam Tuhan, selain kita menikmati kasih karunia, maka kita harus bertumbuh. Tidak ada pilihan lain. Setiap orang yang mengiring Tuhan harus masuk pada bagian penting, yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan atau perkembangan itu adalah sesuatu yang harus terjadi dalam perjalanan kehidupan ini. Kita sadar atau kita tidak sadar, kita gunakan waktu-waktu kita atau tidak gunakan waktu-waktu kita bertumbuh dan akhirnya menjadi tua. Dan hal inilah yang harus kita waspadai dalam kehidupan orang percaya. Karena ketika pertumbuhan itu terjadi, maka sebenarnya kita sedang ada dalam satu kondisi di mana hidup alamiah itu sedang terjadi. Karena semua yang ada di bawah kolong langit ini yang diberi kesempatan hidup, maka dia punya peluang untuk selalu bertumbuh. Dan oleh sebab itu di dalam iman sebagai orang percaya, kita diingatkan adanya pertumbuhan dalam kehidupan ini. Nah, untuk hal itulah kita perlu tahu bagaimana caranya kita bisa bertumbuh. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita ketika kita bertumbuh. Yang kita harus lihat dalam buku Yakobus katakan, Yakobus pasal pertama ayat 22, ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Di sini kita menjumpai terjadi suatu kehidupan yang bertumbuh ketika kita bisa bertahan. Bertahan dalam menghadapi pencobaan. Bertahan dalam menghadapi masalah. Bertahan dalam menghadapi setiap tekanan, gesekan yang kita jalani dalam hidup ini. Maka itu akan menunjukkan suatu pertumbuhan. Dan pertumbuhan itulah yang akan membawa kita menerima janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berusaha untuk menambah keyakinan kita dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, supaya kita boleh bertambah, bertumbuh. Karena dengan pertumbuhan itulah akan dapat dilihat kualitas kehidupan kita. Ada banyak orang yang usianya bertambah, waktu hidupnya makin panjang, tetapi pertumbuhan di dalam Tuhan itu sangat minim. Dan hal itulah yang menjadi perhatian Rasul Petrus, supaya orang-orang percaya, supaya anak-anak Tuhan jangan menjadi orang percaya yang tidak mengalami pertumbuhan dalam kehidupan. Karena pertumbuhan itu hanya dapat dilihat dari banyaknya hal-hal yang kita hadapi dan kita bisa selesaikannya dengan baik. Karena tanpa menghadapi cobaan, tanpa menghadapi tekanan, tanpa menghadapi ujian, kita tidak akan pernah tahu kita bertumbuh atau tidak.
Sebab itu, di dalam hal ini kita diingatkan bahwa pertumbuhan itu menjadi sangat penting bagi orang percaya. Karena dalam pertumbuhan itulah kita akan mendapatkan suatu pengalaman yang namanya kekuatan, yang namanya banyak hal yang baik yang kita bisa dapatkan, yaitu dalam pertumbuhan itu sendiri. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan supaya kita berusaha, kita berjuang untuk menjadi lebih kuat di dalam iman dan menghadapi semua persoalan, semua tantangan. Karena dengan hal demikian kita bisa tahu bahwa kita ini menjadi kuat, menjadi bertumbuh di dalam kekuatan kita, di dalam kekuatan dari pengenalan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang diingatkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena dikatakan, biarlah kita bertumbuh dan kita mengenal Tuhan Juru Selamat kita sampai selama-lamanya. Karena itu, sebagai orang percaya, mari kita tidak boleh diam, tapi kita harus berusaha bergerak maju untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Kita harus sadar bahwa kita ada di zaman yang bertambah sukar. Ada banyak orang berkata, kalau dilihat dari tahun ke tahun, masih lebih baik tahun yang lalu, masih lebih baik 10 tahun lalu, masih sangat baik 20 tahun yang lalu. Namun kita tidak sadar bahwa 20 tahun lalu itu bukan akhir zaman. 20 tahun lalu kita belum masuk di masa yang sukar. Karena sekarang Alkitab katakan akhir zaman, kita hidup di masa yang sukar. Dan di masa sukar itulah kita diajak untuk bertumbuh. Di masa sukar itulah kita mulai membuktikan kita mengalami pertumbuhan dalam mengiring Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita untuk melihat bahwa pertumbuhan bukan hanya kita merasa kita sudah diselamatkan, tapi pertumbuhan itu hanya akan dilihat di saat kita menghadapi setiap ujian cobaan. Karena itu Rasul Paulus harus katakan, jika ada ujian, ada cobaan, itu hal yang biasa. Karena biasanya itulah yang akan membuat kita bertumbuh dari hari ke hari. Karena itulah yang akan membuat kita berada dalam proses yang memenuhi kehendak Allah. Karena kita harus kuat di dalam Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini dengan mengucap syukur. Karena Engkau mengingatkan kepada kami harus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan tolong kami supaya kami ingat senantiasa bahwa dari hari ke hari kami diberi kesempatan bertumbuh. Tuhan tolong pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya di dalam menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah, godaan, cobaan, kami sadar bahwa kami harus melewati semua itu. Kami harus hadapi semua itu sebagai wujud nyata dari pertumbuhan kehidupan rohani kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Engkau jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kami tentang kehidupan di akhir zaman ini adalah kehidupan yang bertambah sukar dan sulit. Kami percaya di dalam kesukaran kesulitan itulah kesempatan bagi kami untuk bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga dari kehidupan ini nama Tuhan dipermuliakan. Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi maupun dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami Tuhan, bahwa di dalam setiap persoalan, setiap masalah, kami sedang dinanti untuk terus bertumbuh. Kami sedang ditunggu untuk menjadi orang yang mampu untuk menghadapi semua bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi.